Nabi Muhammad SAW mengatakan, putri saya nih ngirimin kalungnya istri saya Khadijah yang dipakaikan padanya pada hari pernikahannya. Katanya Nabi Muhammad SAW, kalau kalian izinkan, nih akhlak Nabi ya. Nabi itu Nabi teman-teman. Nabi itu sesudah perintah Nabi itu nggak ada pembahasan. Orang tuh semuanya harus berkata sami'na. Tapi Nabi Muhammad bilang kalau kalian izinkan, kalau kalian berkenan, bagaimana jika Abul As kita bebaskan dan kita kembalikan kalung ini kepada putriku Zainab. Semua sahabat yang ada di situ gantian nangis, mereka kemudian bilang, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, kerjakan apapun yang kau inginkan. Tentu Rasul, kita bebaskan menantumu tanpa tebusan, tentu wahai Rasulullah. Nabi kemudian menyerahkan kalung itu kembali kepada Abul As. Yang bawakan bukan Abul As. Serahkan kepada Abul As, kemudian bilang, kembalikan ini kepada putriku. Tapi dengan satu persyaratan. Nabi bisikin kepada Abul As. Sahabat gak ada yang dengar tuh. Namanya juga dibisikin. Kalau orang denger mah gak usah dibisikin ya enggak. Kamu tuh jangan sok kepo kalau ngelihat orang dibisikin. Anak kamu dibisikin sama bapaknya gitu kan. Habis dibisikin bilang, bapak kamu bisikin apa tuh tadi nak? Papa bisikin apa? Ya, kalau mau ngomong bukan rahasia sih, semestinya semuanya dengar gitu kan, gak usah dibisikin. Dibisikin. Tapi saya tahu. Karena udah jadi fakta sejarah sesudahnya diceritakan. Sama yang disampaikan bisikan ini yaitu Sayyidah Zainab. Abul As, kembalikan kalung ini kepada putriku Zainab. Akan tetapi Abul As, Allah melarang wanita mukminah bersama dengan laki-laki yang tidak beriman. Aku akan mengirimkan 2 orang sahabatku, tolong kirimkan putriku ke Madinah. Kalian harus berpisah. Esek banget ya. Esek bener. Abul As nerima itu tadi kalungnya, pulang. Gitu pulang, istrinya menyambut dengan bahagia. Alhamdulillah Abul As, kamu pulang dengan selamat. Terus Abul As balikin, nih dari ayah kamu. Dikembalikan Abul As, iya. Jadi kamu bebas tanpa tebusan, iya. Tapi Zainab, kenapa Abul As? Kita harus berpisah. Kenapa begitu? Bukankah kamu telah kembali lagi ke sini dalam keadaan selamat? Ayahmu yang memisahkan kita, wahai Zainab. Ayahmu kemarin membisiki aku sebelum aku pulang ke sini, dikasih tahu tuh. Tadi yang saya sampaikan. Nangis Sayyidah Zainab teman-teman. Cinta yang kandas. Cinta yang harus terpisah dengan iman. Dari sini kita tahu, kalau kamu sampai sekarang masih suka nanya-nanya, Ustazah boleh nggak sih kawin beda agama? Itu udah dijawab sama Sayyidah Zainab dari 1400 tahun yang silam. Cintaku terhalang iman. Sehingga sekalian, Sayyidah Zainab kemudian bilang sama Abul As, Abul As, apa nggak sebaiknya kamu kawin aja, kamu beriman aja wahai Abul As. Bukankah kamu juga sayang sama ayahku? Bukankah kamu juga sebenarnya meyakini kenabian ayahku? Ini Sayyidah Zainab yang lagi ngomong, tapi kok saya yang serak ya? Ayolah Abul As, masuk Islam sajalah Abul As, kan mudah bagimu. Abul As bilang, wahai Zainab, mudah bagiku untuk masuk Islam.
Tapi tidak di masa sekarang Zainab. Kalau sekarang saya masuk Islam, orang hanya akan bilang, Abul As masuk Islam takut membininya. Abul As masuk Islam hanya demi cintanya kepada istrinya. Abul As masuk Islam hanya tak karena takut kepada mertuanya. Saya nggak mau orang menganggap saya masuk Islam tidak benar-benar karena saya telah beriman. Wahai Zainab, pergilah dan tinggallah bersama dengan ayahmu. Kita berpisah, wahai Zainab. Berapa hari kemudian datanglah dua sahabat Nabi Muhammad. Satu sahabat Ansar yang orang Madinah, biar tahu Medan gitu ya. Yang satu lagi Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah itu sama Nabi udah kayak anaknya Nabi. Sampai orang manggilnya dulu Zaid bin Muhammad. Sebelum ada firman Allah gak boleh memanggil dengan nama ayah angkat gitu. Ud'uhum li'abaihim kata Allah. Panggillah anak-anak kalian dengan nama bin ayahnya gitu. Dengan nama bin ayahnya. Dari sini juga nih, sebenarnya tidak baik ya untuk memanggil perempuan dengan nama istrinya. Untuk memanggil perempuan dengan nama suaminya. Teman-teman sekalian, makanya nggak baik tuh dalam Islam tuh kayak Halimah, Ahmad gitu, enggak gitu. Walaupun suami saya namanya Ahmad gitu kan ya. Tapi selalunya saya dipanggil dengan Halimah Usman Alidrus. Gitu, bukan Halimah Ahmad Al-Haddar, enggak gitu. Jadi sekalian karena memang walaupun istri itu dipanggil dengan nama bapaknya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, sampai kemudian Sayyidina Zaid bin Harithah datang menjemput Sayyidah Zainab untuk berangkat ke Madinah. Tapi hidup tidak semudah itu. Saya tuh sampai baca sejarahnya Sayyidah Zainab ini ya, saya jadi mikir gitu teman-teman. Saya suka mikir kan gini nih, kalau baca sejarahnya Nabi gitu, ya Allah bukan saya sih, kenapa nggak saya gitu, yang jadi putri Nabi misalnya gitu, yang jadi istri Nabi gitu ya. Tapi kalau saya baca sejarah orang-orang hebat ini teman-teman sekalian, saya jadi mikir gitu, saya ngerti kenapa bukan saya. Berat teman-teman, berat. Jadi Sayyidah Khadijah sampai makan daun-daun hijau tuh kayak gimana rasanya. Sampai beliau bilang gigi saya tambah hari tambah tajam aja. Kayak apa rasanya gitu. Sampai beliau cerita, saya liatin tuh kotoran saya udah gak kuning lagi jadi hijau. Ya Allah, ya Allah. Saya bacanya saya ngerti kenapa Sayyidah Khadijah dan bukan saya. Saya mah kaum rebahan.